Papua Barat berada di ujung timur Indonesia, salah satu provinsi yang terletak di bagian barat Pulau Papua. Manokwari adalah ibu kota provinsi dari Papua Barat. Provinsi ini memiliki luas wilayah 78.217,77 km persegi, dengan jumlah populasi mencapai 578.696 jiwa, yang memiliki potensi alam begitu luar biasa, baik di pegunungan maupun di area pesisir pantainya. Tak ketinggalan juga, Papua Barat memiliki UMKM unggulan dari sektor kakao yang bahkan sudah merambah ke pasar internasional. Ali Baham Temong Mere, sebagai PJ Gubernur Papua Barat, mendorong sumber daya manusia lokal dalam pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan siap menghadapi tantangan global. Selamat datang di Papua Barat. Saat ini saya sedang berada di Pulau Mansinam, Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat, tempat di mana landmark utama Papua Barat berada yang memiliki nilai sejarah yang begitu luar biasa sebagai tempat penyebaran pertama Injil di tanah Papua yang sekaligus menjadi penanda dimulainya peradaban modern bagi masyarakat Papua. Selain memiliki nilai sejarah yang begitu luar biasa, Provinsi Papua Barat ini memiliki kekayaan alam dan budaya yang terus berkembang dan tentunya terus berkomitmen untuk menjaga harmoni antara pembangunan dan pelestarian alam. Bersama para pemimpin, masyarakat, dan mitra strategis, Papua Barat bergerak menuju masa depan yang lebih baik demi generasi kini dan tentunya generasi mendatang. Bersama saya Widi Dwinanda, kita akan eksplor Provinsi Papua Barat hanya di VVIP Kompas TV. Saat ini saya sedang menuju ke kantor Gubernur Papua Barat untuk menemui Bapak Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temong Mere atau Bapak ABT. Yuk kita sapa beliau dan kita minta rekomendasi langsung tentang tempat wisata mana saja sih yang harus dikunjungi di Papua Barat ini. Selamat pagi Pak ABT. Selamat pagi Dek Widi. Wah, akhirnya kita ketemu Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Nah, saya tuh kesini mau minta saran gitu loh Pak, rekomendasi kira-kira kalau mau eksplor Papua Barat tuh enaknya kemana yang bisa eksplor banyak seperti potensi alamnya, keindahan alamnya dan sebagainya. Kemana kira-kira saya harus pergi? Kita ke Pegunungan Arfak. Pegunungan Arfak itu di sana daerahnya tinggi, ada juga pemandangan yang indah. Kita bisa melihat ada 2 danau di sana. Ada danau laki-laki, ada danau perempuan. Oh, saya dengar itu kayak danau semacam danau kembar begitu ya? Seperti danau kembar. Sebelum kita menuju ke Pegunungan Arfak, kita bisa beberapa kampung, kita dapatkan nenas, buah nenas ya, kemudian sayur-sayuran ya. Dan tentunya banyak hasil-hasil dari masyarakat kampung di sana. Ada kopi juga? Ada kopi, terkenal kopi Arfak. Kira-kira berapa lama perjalanan? Iya, kurang lebih 3 jam. 3 jam, kalau begitu saya harus sekarang juga dong. Jangan terlalu sore kan ke sana, nanti nggak kelihatan pemandangannya. Tapi kali ini minta maaf, saya belum bisa sama-sama. Nanti ada yang bisa saya rekomendasikan untuk bisa antar dan bisa jemput di sana. Yang pasti ada yang mendampingi saya untuk explore. Dan nanti setelah kembali ceritakan kepada saya. Baik, nanti kita ngobrol-ngobrol setelah saya jalan-jalan ya. Kalau begitu saya langsung pamit. Selamat jalan, sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak atas rekomendasinya Pak. Selamat bertugas kembali. Terima kasih ya, terima kasih. Luar biasa sekali Pak, indah banget. Selamat datang di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Dan kita bisa melihat secara langsung keindahan dari 2 danau kembar, yaitu di belakang saya ada Danau Anggi Gida dan di depan saya persis ini ada Danau Anggi
gizi. Saya sudah ditemani oleh Prof. Charlie selaku Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Brida Papua Barat. Pak, pantas aja saya direkomendasikan sama Pak ABT untuk datang langsung kalau ke Papua Barat, ke sini katanya itu indah sekali. Tapi ternyata keindahan ini cuma salah satu aja, masih banyak potensi alam juga yang bisa digali dan dikembangkan. Diceritakan dong Pak, potensi kekayaan alamnya ada apa saja di sini? Ya, secara khusus kalau yang ada di sekitar Manokwari dan Pegunungan Arfak, ya kita bisa lihat pemandangan yang ada, landscape yang ada, Anggi Giji dan Anggi Gida. Di samping itu juga ada air terjun yang luar biasa bagusnya. Di samping juga ada beberapa wisata-wisata khusus yang terkait dengan riset, terkait dengan trekking dan juga budaya, karena di sini terkenal sekali dengan tarian tumbuh tanah begitu. Dari banyaknya potensi yang ada, baik itu potensi alam, potensi budaya, peran untuk masyarakatnya seperti apa sih, terutama kalau kita kaitkan dengan pembangunan berkelanjutan nih? Kita tahu bahwa apa yang tadi potensi yang kita miliki itu merupakan aset alam kita ya, natural aset, tapi juga sekaligus jadi modal alam begitu. Dan ini yang kemudian menjadi bagian dari inisiatif pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat. Upaya apa yang dilakukan Pak? Pengembangan komoditas lokal non-deforestasi. Jadi ada misalnya pengembangan kakao di Ransiki yang sangat terkenal di dunia saat ini. Kemudian kopi Arfak. Dan kami bermitra dengan berbagai masyarakat sipil, juga teman-teman di perguruan tinggi, lembaga riset, untuk bagaimana bisa mengembangkan potensi ini begitu. Salah satunya ya mitra kita Bentara itu memiliki ada stasiun di Udohotma, tapi juga di situ bekerja sama bermitra dengan salah satu lokal champion kita. Ada seorang duta petani milenial orang asli Papua, asli suku Arfak, dan ya sudah cukup terkenal dalam mengembangkan bisnis kopi, dan ini menjadi panutan bagi banyak pemuda yang ada di Papua Barat. Apakah masih ada PR-PR dari pemerintah begitu, khususnya pemerintah daerah, untuk terus diselesaikan begitu PR-nya? Secara khusus kalau kita bicara pariwisata di Pegunungan Arfak ini, ya kita masih berkutat dengan bagaimana membuka aksesibilitas ya. Transportasi masih cukup mahal, masih cukup tinggi biayanya ya. Juga komunikasi, karena kan untuk mengembangkan pariwisata yang benar-benar bisa profesional begitu kan membutuhkan akses yang mudah, tapi juga komunikasinya yang bagus, yang mantap ya, misalnya internet, karena kan semua sekarang serba digital, serba online. Kalau itu kan dari segi pariwisata. Kalau dari segi permasalahan di masyarakat, apakah memang ada juga yang menjadi concern tersendiri nih? Kabupaten Pegunungan Arfak ini masih termasuk daerah yang terisolir ya. Masih saja kemiskinan ekstrim itu masih ada. Jadi masih tergolong itu ya? Iya, kemudian stunting juga masih, karena memang kondisi topografi, ya tadi ya masalah transportasi, aksesibilitas yang lain, itu juga yang kemudian membuat sehingga ini masih saja terjadi di sini, di mana juga sebaran penduduk itu masih tersebar begitu, yang tentunya kalau belum merata, sehingga kalau kita membangun fasilitas pendidikan, kesehatan, itu kan harus pada pusat-pusat, harus mengumpulkan masyarakat begitu ya. Tapi pemerintah Provinsi Papua Barat dengan berbagai kebijakan yang ada, ya paling tidak kita mampu membuat perubahan-perubahan dan juga terobosan-terobosan begitu. Dan juga pertumbuhan ekonomi kita ya saat ini, saat kita berbicara ini adalah tertinggi di Indonesia. Jadi sesuatu yang membanggakan bagi kita ya. Juga bagaimana menurunkan stunting yang cukup drastis, kemiskinan ekstrim juga menurun drastis. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, mereka memiliki program-program untuk segera membangun. Bahkan saat ini ada beberapa program yang sudah jalan, dan itu membantu meningkatkan
tadi upaya dari penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim karena kebutuhan protein hewani itu bisa dicukupi oleh tanpa harus jauh-jauh didatangkan begitu ya dari luar wilayah ini. Baiklah, saya jadi semakin gak sabar untuk ketemu mereka untuk berbincang. Dan jangan lupa Wit, nanti juga sekalian jalan-jalan ke perkebunan kakao kita di Manokwari Selatan di Ransiki. Pasti. Itu ya mudah-mudahan bisa lihat bagaimana coklat atau kakao terbaik se-kawasan Asia Pasifik. Wow, baiklah kalau gitu saya langsung ya ke Bentara. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Mari Pak. Mari. Sampai di Bentara Papua, Bentang Nusantara Papua, tepatnya di Stasiun Udo Hotma, sebuah pusat pendampingan dan pengembangan masyarakat, baik pengembangan kapasitas kampung maupun pengembangan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan kedaulatan pangan. Nah, seperti apa sih peran Bentara ini dalam meningkatkan potensi kekayaan alam dan masyarakat Papua Barat, khususnya di wilayah Udo Hotma, Kabupaten Pegunungan Arfak? Yuk kita cari tahu sama-sama. Widih. Halo, Kak Widi, Abireso. Maji Reso. Seneng banget sekarang kita ketemu sama Kak Yanu dan juga Kak Barto. Kak Yanu ini selaku direktur dari Bentara dan Kak Barto ini merupakan salah satu sosok inspiratif ya yang sangat menginspirasi sebagai petani milenial. Kita mau ngobrol-ngobrol, tapi mungkin di area perkebunan kopi lebih asik kali ya. Boleh. Kita ke sana? Boleh. Boleh. Wow, ini budidaya kopi yang ada di Bentara ya? Iya. Kak, kita mungkin mau tanya-tanya dulu tentang Bentara ini, karena banyak yang belum tahu nih dari pemirsa Kompas TV. Bentara ini latar belakangnya apa sih, visi misinya apa sih sebenarnya didirikannya Bentara Papua ini? Bentara Papua adalah salah satu yayasan yang bergerak dalam pendampingan dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan konservasi di Provinsi Papua Barat. Jadi salah satu visi yang kami rumuskan di Bentara Papua itu adalah pengelolaan sumber daya alam sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat setempat secara adil, berkelanjutan dan beradat gitu. Oke, untuk program-programnya seperti apa yang telah dilakukan, pelatihannya atau bagaimana? Memang program kerja yang kita rumuskan itu adalah tidak terlepas dari visi utama tadi dan juga mimpi besar atau tujuan utama tadi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan konservasi di Provinsi Papua Barat seperti begitu, termasuk pemberdayaan masyarakat tadi. Jadi salah satu program kerja yang kita lakukan itu adalah bagaimana mengembangkan kebun-kebun percontohan atau demplot, baik itu dari sektor pertanian itu misalnya kalau tanaman perkebunan itu seperti kopi, seperti begitu yang saat ini yang kita sedang lihat. Setelah itu ada tanaman hortikultura juga. Jadi ada berapa tanaman nih? Ada tiga bagian besar dari sektor pertanian. Jadi ada tanaman hortikultura, ada tanaman pangan, dan juga tanaman perkebunan. Gitu. Kalau di perkebunan itu kopi, tanaman pangan itu adalah umbi-umbian seperti begitu, makanan lokal yang ada di masyarakat itu yang tetap kita konservasikan gitu melalui kebun-kebun percontohan. Nah, yang tanaman hortikultura itu adalah tanaman wortel seperti begitu yang kita ajarkan juga kepada masyarakat untuk bagaimana cara perbanyakkan bibit wortel secara organik tapi mandiri gitu. Sejauh ini manfaat yang dirasakan oleh masyarakat signifikankah? Sejauh ini yang kita lihat itu memang signifikan karena hampir semua wilayah kerja Bentara itu sudah mampu menghasilkan bibit secara mandiri dan juga demplot-demplot yang kami kembangkan ini sudah duplikasi di masyarakat yang kita dampingi juga, sudah modifikasi juga sesuai dengan konteksnya gitu, kondisi wilayah mereka seperti itu. Yang saya dengar juga ada pemimpin dari pemuda salah satunya. Benar.
Barto ini Barto, ya. Salah satu cetakan dari iya, dari Bentara nih. Bisa diceritakan perannya seperti apa sih di masyarakat dalam hal program pelatihan ini, Kak? Untuk saya sendiri selaku Duta Petani Milenial, lewat programnya Bentara Papua, ya kegiatan-kegiatan mereka yang mereka lakukan di sini, saya salah satunya pemuda yang artinya terjun untuk bergabung dengan mereka dalam beberapa program tadi yang disampaikan dari Kakak Direktur, Kakak Yanu. Di sini yang bagaimana untuk kami anak-anak muda ini harus terjun, bagaimana untuk menginspirasi teman-teman yang lain. Lewat programnya Bentara, kita seling datang untuk sosialisasi. Bahkan kita ada mendirikan salah satu rumah belajar, dan setiap kegiatan yang dari Bentara lakukan adalah SEKAM. SEKAM itu Sekolah Kampung Merdesa. Itu dilibatkan setiap pemuda di tiap kampung, pemuda kreatif yang kita percaya mereka ikut gabung untuk kita belajar sama-sama bagaimana untuk pemuda ini harus aktif di kampung untuk kembangkan potensi-potensi yang ada di kampung itu. Iya. Kalau dari pertaniannya, apakah memang ada metode yang memang diterapkan begitu yang kaitannya dengan konservasi alam juga? Betul. Seperti apa sih, Kak Berta? Metodenya tumpang sari. Ya, jadi bukan hanya di sini tapi di beberapa kebun pun sama. Jadi di sini cuma karena di sini ada artinya kita mau jadikan tempat ini untuk percontohan. Ya, tapi di sini kita ada tanaman sayuran, bahkan tanaman pangan di tengah-tengah kopi itu ada. Ya, jadi istilahnya tidak merusak alam, tidak ada penebangan juga. Iya, betul. Ya? Terus untuk kopi sendiri bahkan hanya di sekeliling itu, tapi kalau yang di belakang rumah, bahkan di kebun yang dekat dengan sumber air, kita pokoknya tanam kopi, tapi untuk lahannya kita tidak bakar, dia punya naungannya pun kita tidak tebang. Baik. Terakhir, untuk harapannya seperti apa dari keduanya? Kami berharap muncul peran masyarakat setempat sebagai pemimpin dalam mengelola sumber daya alam yang ada di wilayah mereka itu sendiri. Misalnya salah satu contohnya adalah Barto. Jadi kita sebenarnya di wilayah Pegunungan Arfak itu mengharapkan itu ada Barto-Barto yang lain yang muncul di setiap wilayah. Iya, ada duta-duta petani milenial yang muncul di wilayah lain juga, supaya mereka ini yang menjadi contoh yang real gitu ya. Kita bisa lihat indikatornya seperti begitu. Jadi kita bisa ukur gitu. Seperti itu. Baik, lalu bagaimana dengan Kak Berto? Harapan saya sama untuk apa yang saya sudah merintis, teman-teman yang lain harus ikut bergabung. Ya, supaya bukan seperti yang tadi Kakak Yanu sampaikan bahwa bukan hanya Barto saja, tapi ada Barto-Barto lain yang ikut tergabung untuk bagaimana mengembangkan potensi. Salah satunya tanaman kopi, untuk bagaimana kita harus lebih kembangkan, bahkan untuk tanaman-tanaman yang lain. Ya, jadi kita mau jadikan PEGAP ini dengan potensi yang ada harus berkelanjutan. Iya, dan tentunya ini juga akan menghasilkan kesejahteraan dalam hal ekonomi bagi masyarakat setempat. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Kita sambil berkeliling-keliling dulu nanti sebelum saya ke Pak ABT. Bentara Papua yang merupakan organisasi sosial masyarakat lokal yang menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkedaulatan pangan, sejauh ini sudah berjalan sebagai sumber penghidupan masyarakat setempat secara adil. Konsep ini pun dilirik oleh Dinas Peternakan untuk kedepannya dapat dipraktikkan juga dalam rangka perencanaan pemberdayaan ternak perah. Pak Hendrik, apa kabar? Hai, kabar baik. Wah, Pak Hendrik, saya senang banget ketemu Pak Hendrik juga di sini. Tadi saya sudah dari Bentara Papua, itu berbincang mengenai pengembangan kapasitas kampung. Ini juga tentunya berkaitan sama kondisi di Pegunungan Arfak ini kan memang tergolong sebagai kemiskinan ekstrim ya Pak ya. Salah satu solusinya yaitu menciptakan kedaulatan pangan. Nah, kalau tadi di Bentara itu kan sektor pertanian dan perkebunan. Bagaimana dengan peternakan nih Pak? Ya, jadi Dinas Peternakan akan mengembangkan ternak sapi perah di Pegunungan Arfak. Makanya tadi saya lihat potensi di sini sangat luar biasa. Kita mencari masyarakat yang bisa diajar, dilatih untuk pengembangan ternak sapi perah. Sehingga saya lihat di sini ada demplot yang harus dibuat sehingga masyarakat bisa datang melihat, melatih, sehingga mereka sudah terlatih
ternak sapi perah itu akan dibawa dan diurus oleh mereka masing-masing di rumah tangga masing-masing gitu. Bagaimana dengan target dari program ini, Pak? Pengembangan komoditas ternak perah ini kita harapkan ada 3 yang kita bisa sekaligus bisa diselesaikan oleh kita, yaitu 1, susu sapi yang nanti diproduksi ini bisa dikonsumsi oleh keluarga itu sendiri, juga bisa dijual. Kedua, jadi kita bisa artinya bisa meningkatkan menurunkan angka stunting. Ketiga, kita juga bisa jual tadi sehingga memberikan nilai ekonomi kepada masyarakat, sehingga dia juga menurunkan angka kemiskinan ekstrim dan sekaligus pembukaan lapangan pekerjaan baru, sehingga masyarakat yang diharapkan mereka menjadi sejahtera dengan program yang kita kembangkan nanti. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Setelah ini saya mau ajak pemirsa Kompas TV untuk eksplor nih hasil-hasil UMKM-nya. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam VVIP Kompas TV. Setelah saya berkunjung ke Bentara Papua di Udo Hotma, sekarang saya mau ajak pemirsa untuk mengenal salah satu produk UMKM unggulan di Papua, yaitu coklat Ransiki. Yuk ikuti terus perjalanan saya berkeliling di Papua Barat. Kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Obi selaku Direktur dari PT Ebirsut Cokran alias Coklat Ransiki, perkebunan kakao agroforesti dinamik di Ransiki, dan juga bersama Bapak Enos selaku Kepala Koperasi dan UKM. Kita akan mengulik tentang komoditi yang begitu luar biasa nih di Papua Barat, yaitu coklat yang sudah mendunia. Pak Obi, bisa diceritakan bagaimana komoditi ini bisa mendunia dan bagaimana sih menjaga kualitasnya, Pak Obi? Coklat Ransiki pertama-tama dikenal di kawasan Ransiki di tahun 1980, di mana coklat ini ditanam pada era tersebut, dan di saat ini coklat-coklat varietas klon-klon yang tua sudah tidak ada lagi di Indonesia. Justru itu kami tetap menjaga varietas ini dan kami selalu melakukan penelitian terkait klon-klon yang terkandung di dalamnya, sehingga di tahun yang lalu kami mengikuti lomba kakao excellent tingkat dunia mewakili Indonesia, dan kami meraih gold mewakili Indonesia di kontes kakao excellent di tingkat dunia di Belanda. Bagaimana kami membudidayakan tanaman ini supaya ini suatu ikon bagi Kabupaten Manokwari Selatan dan juga Provinsi Papua Barat pada umumnya, karena ini sudah mewakili kami yang di daerah. Jadi apa yang kami buat di sini sudah membuahkan hasil yang begitu luar biasa. Atas bantuan juga itu tidak lepas dari bantuan pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan dan juga bantuan Provinsi Papua Barat yang selalu menopang kami di tempat ini. Jadi ini suatu kolaborasi yang luar biasa. Baik, apa yang istimewa sih dari coklat ini? Keistimewaan dari coklat Ransiki, dia ada beberapa ciri khas, earthy, umami, dan honey itu terkandung dalam kualitas bijinya, yang di daerah lain tidak ada. Tidak ada. Jadi itu yang menjadi ciri khas dari coklat Ransiki. Dan inilah yang menjadi penelitian dan menjadi kami kembangkan setiap waktu, karena ini akan menjadi ciri khas daerah. Perkebunan kakao agroforestry dinamik, di mana kami lebih ke organik kakao, artinya lebih ke arah alami. Karena dengan demikian, dengan penelitian tersebut, kualitas sudah membuktikan bahwa coklat Ransiki masih ada sampai hari ini dari tahun 80, oleh karena kualitas rasa dan juga tidak mengenal seperti pupuk dan lain sebagainya. Baik. Nah, ini yang menjadi suatu produk unggulan, tapi kami terus terang bersyukur kepada pemerintah karena dukungannya luar biasa, baik dari pemerintah daerah kabupaten maupun pemerintah daerah provinsi, khususnya Provinsi Papua Barat. Baik, Pak Enos ada nih sebagai wakil dari pemerintah ya, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat. Nah, melihat ada potensi yang begitu luar biasa, bagaimana nih dukungan dan juga memanfaatkan potensi ini sehingga bisa menggerakkan UKM masyarakatnya? Ya, pemerintah Provinsi Papua Barat 2 tahun yang lalu
dengan merencanakan pembangunan PT Ebersut Cokran ini dengan maksud untuk bisa mengelola coklat yang ada di Ransiki. Untuk mengelola coklat yang ada di Ransiki, UMKM yang ada di Kota Ransiki itu mereka memiliki tanaman coklat masing-masing, sehingga Dinas Koperasi Provinsi Papua Barat saat ini juga sedang menggerakkan pelatihan-pelatihan dan juga untuk mereka sosialisasi untuk mereka juga mendapatkan NIB untuk izin berusaha supaya mereka bisa leluasa untuk melakukan usahanya, yaitu dengan memotivasi mereka untuk bisa menanam, kemudian mereka juga bisa berproduksi dan bagaimana mengelola coklat mereka itu untuk dapat dikirimkan ke PT Ebersut ini. Dan itu ada hubungan timbal balik. Jadi dengan gerakan mereka maka koperasi ini akan hidup. Dan mereka juga memiliki pendapatan yang tentunya pasti mereka akan dapat dari imbalan usaha mereka itu. Untuk mensejahterakan bersama. Ya, untuk mensejahterakan mereka. Jadi memang kita Dinas Koperasi sekarang sedang menghidupkan ya, untuk bagaimana usaha mereka sebagai UMKM itu dapat bertumbuh. Dan jika kalau mereka bertumbuh, tentu ada pendapatan yang mereka miliki. Untuk kesejahteraan kehidupan keluarga dan juga membiayai segala keluarga, anak-anak sekolahnya itu dapat terpenuhi. Itu harapan kami dari Dinas Koperasi untuk terus mendorong UMKM yang ada di Kabupaten Ransiki ini dan juga di Provinsi Papua Barat. Dengan komoditi yang juga sangat membanggakan begitu, yang sudah ada penghargaan internasional. Saya jadi penasaran seperti apa coklatnya, boleh ke dalam mungkin kita mampir jalan-jalan. Mari Pak, ayo dong, temenin saya dong Pak, kita coba bareng-bareng ya Pak ya. Setelah menjelajahi wisata Papua Barat yang disarankan langsung oleh Bapak ABT, sekarang saatnya saya singgah ke rumah beliau untuk menceritakan langsung pengalaman saya kemarin. Selamat sore Pak. Selamat sore. Pak, apa kabar? Padahal kemarin kita baru ketemu ya. Iya. Terima kasih. Sudah ditunggu. Iya, baik. Ya, dari tadi udah ditunggu. Aduh, maaf perjalanannya lumayan Pak. Tapi ngomong-ngomong Bapak kok kece banget nih, bagus sekali. Itu pakai mahkota apa ini? Mahkota ini untuk menghormati tamu. Jadi juga untuk tamu yang datang. Jadi sebenarnya saya sudah siapkan untuk Dek Widi. Saya juga sudah disiapkan. Iya, ini jangan-jangan. Udah siap. Jadi baik. ini. Oke. Ini saya pakai ya, biar kembaran nih. Ya, itu mahkotanya. Wow. Wah, cantik benar ini. Ya. Saya sudah berada di kediaman Bapak ABT di sini. Iya, benar. Wah, terima kasih atas waktunya, terima kasih juga sudah menyiapkan topi tamu ini buat saya, dan saya juga mau laporan Pak sesuai dengan janji saya kemarin bahwa setelah jalan-jalan saya mau kasih tahu pengalaman saya seperti apa, dan memang sangat luar biasa pemandangannya, kekayaan dari potensi alamnya juga yang kemarin saya eksplor itu banyak sekali. Saya juga sekalian mau ngobrol-ngobrol nih. Lihat nenas nggak? Lihat, ada strawberry, ada kopi juga, ada banyak sekali, dan banyak juga sih insight-insight yang memang saya peroleh dari perjalanan kemarin nih Pak. Nah, itu kan bisa dikatakan bahwa Papua Barat ini sangat kaya. Kekayaan alamnya begitu lengkap, dari laut, dari hutan, dari pesisir yang lengkap. Nah, sebenarnya bagaimana sih Pak komitmen dari pemerintah Papua Barat ini dalam menjaga kelestarian kekayaan alam ini? Iya, jadi kelestarian alam itu menjadi hal yang mutlak kita jaga, karena di sana tersedia sumber daya untuk kehidupan manusia, ya, baik yang untuk saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Apalagi untuk masyarakat asli Papua itu kaitannya dengan alam itu sangat melekat, ya, berhubungan dengan sejarah, budaya dan lain sebagainya.
Oleh karena itu komitmen kita kaitannya dengan bagaimana mengelola sumber daya alam Papua itu tetap menjaga kelestariannya. Baik itu hutan, pesisir, ya, dan hutan, juga laut. pesisir, laut, ya, gunung-gunung, lembah, semuanya kita jaga. Baik. Tapi yang saya temukan juga nih Pak, di balik kekayaan alamnya, ternyata ketika kemarin ke pegunungan Arfak itu ada kenyataan nih Pak yang memang berbanding terbalik. Ternyata bahwa masih masuk kategori kemiskinan ekstrim ternyata Pak. Benar. Bagaimana sih hal ini bisa terjadi dan apa saja program-program yang memang dicanangkan untuk menanggulanginya nih? Pertama soal infrastruktur jalan yang ada di Pegunungan Arfak menuju ke pasar, dalam hal ini Kota Manokwari, ini mengakibatkan biaya transportasi yang terlalu mahal. Dengan demikian hasil-hasil masyarakat yang dijual itu ya tentunya justru tidak menghasilkan pendapatan, justru hanya kembali kepada ongkos saja mereka. Tetapi hasil-hasil mereka belum bisa menghasilkan pendapatan yang cukup untuk mereka. Dengan demikian dalam hitungan ekonomi ini pendapatan mereka di bawah garis kemiskinan. Beberapa waktu yang lalu kami resmikan terminal antara Pegunungan Arfak dan Manokwari adanya di Mansel. Dengan demikian ke depan transportasi itu lancar. Kalau lancar berarti mereka membawa hasilnya dengan ongkos transport yang lebih murah. Dengan demikian tentunya ke depan kita berharap hasil-hasil mereka itu membawa kontribusi kepada peningkatan pendapatan. Oke, tapi sudah mulai ada peningkatan kan Pak? Ya. Ada perubahan begitu ya Pak? Benar. Dan tentunya untuk menjalankan berbagai program yang dicanangkan ini Bapak tidak bisa sendiri, tidak hanya pemerintah daerah saja, ada yang namanya sinergi dengan pemerintah pusat. Koordinasi seperti apa sih yang dilakukan? Terkait dengan kebutuhan daerah, terutama kaitannya dengan bahan-bahan pokok itu tidak hanya bisa tersedia di Manokwari, tetapi juga kita harapkan dari luar. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan 9 bahan pokok misalnya kita berkoordinasi supaya kemudian distribusinya dengan transportasi itu lancar. Ya, distribusi itu lancar, kemudian ada kepastian yang terkait dengan harga-harga yang ada di di pusat tentunya itu kita berharap juga bisa dikendalikan. Kalau dikendalikan di sana berarti di sini juga misalnya beras misalnya. Kalau berasnya itu dikendalikan di Jawa berarti di sini juga harganya bisa terkendali. Ya. Oleh karena itu di setiap minggu kita itu ada rapat koordinasi di bawah pimpinan Menteri Dalam Negeri untuk memonitor, mengevaluasi tentang perkembangan distribusi barang dan jasa yang disebut dengan pengendalian inflasi daerah. Baik, untuk program-program pengendalian inflasinya itu yang dilakukan seperti apa sih? Karena memang pengendalian inflasi ini juga sangat terkait ya, berkaitan dengan kondisi saat ini. Kemiskinan ekstrim itu tentunya salah satu untuk upayanya adalah pengendalian inflasi itu. Upaya-upaya apa yang telah dilakukan Pak? Selain transportasi tentunya ya? Kami punya program yang juga mulai dari hulu sampai hilir yang disebut dengan 5B. Ya. Apa itu Pak? Yaitu bangga menanam, kita bagaimana bangga menanam, bangga menjual, bangga membeli, bangga masak, dan bangga makan. Ya. Nah, kalau ini kita proses ini terjadi maka orang mau menanam berarti produksinya tersedia, kemudian mau menjual ya karena di pasarnya orang mau membeli. Betul. Kemudian membeli ini karena memang ada juga bisa makan, masak dan makan. Dan kita juga punya yang disebut dengan Today No Rice. Today No Rice itu adalah 2 hari tanpa nasi. Ya, kita berharap itu juga menekan kebutuhan makan beras, tetapi sekaligus memberikan dorongan kepada hasil-hasil lokal. Makanan lokal itu bisa dibeli, dimakan oleh masyarakat. Baik, wow, tidak heran nih dengan berbagai program yang begitu luar biasa ini, Bapak banyak sekali penghargaan-penghargaan yang sudah didapat ya. Salah satunya kategori daerah peduli pengendalian inflasi. Itu salah satu penghargaan atau apresiasinya begitu. Ada penghargaan apa lagi sih Pak?
Iya. Kayaknya banyak banget yang mungkin harus di-share biar semuanya tahu nih Pak. Jadi selain itu ada juga penghargaan kepada provinsi dengan kapasitas fiskal rendah, artinya punya anggaran yang rendah, tetapi pelayanan publiknya terbaik. Itu kemudian dari sisi motivasi kebangsaan kita juga diberikan penghargaan kabupaten yang kategori mengibarkan bendera 10.000 ya, bendera menjelang 17 Agustus yang kemarin. Kemudian kita juga mendapat penghargaan sebagai kepala daerah dengan pembawa harmoni kebinekaan. Jadi perlu diketahui bahwa Provinsi Papua Barat, ibu kotanya di Manokwari, ini kota Injil. Ya, ini kota Injil, tetapi penjabat seorang Muslim. Baik. Dan tentunya ini akar-akar toleransi di berbagai daerah, di Fak-Fak, di Wandama, di Kaimana, ya, di Teluk Bintuni, itu akar-akar budaya dengan satu tungku tiga batu. Kita ada Katolik, ada Protestan, ada Islam, kemudian agama yang lain, tetapi kemudian bisa bersinergi, saling menghormati. Ya, ya, ada semangat toleransi yang dibawa oleh Bapak, begitu luar biasa, bahwa kekayaan itu bukan hanya dari kekayaan alam ya Pak ya, tetapi juga kekayaan dari kebinekaan juga bisa menjadi sebuah kekuatan luar biasa. Kemudian ada satu lagi. Apa lagi Pak? Dari hasil evaluasi, kan setiap 3 bulan penjabat gubernur itu dievaluasi. Itu 162 indikator dari 3 segmen ya. 3 segmen. Pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, itu ada 106 ya, 106 indikator. Dan akhir dari evaluasi itu, capaian itu saya diikutkan bersama dengan tim Departemen Pertahanan untuk beberapa negara, tetapi saya hanya memilih di London, di United Kingdom, di Inggris, London, untuk menjelaskan ke dunia, masyarakat dunia, khususnya di London, tentang apa yang telah dilakukan di Papua Barat, kemajuan-kemajuan yang dilakukan di Papua Barat. Ketika di Sentul, Bapak Wakil Presiden menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu yang tertinggi ada di Papua Barat. Wow, ya, luar biasa. Dan itu pada akhir beberapa minggu terakhir itu 19-20%, 21%, di atas nasional 5, sekian persen. Dari mana kontribusi itu? Ternyata dari investasi skala besar di BP Tangguh, di Teluk Bintuni dan Fak-Fak. Ya, itu kontribusi BP Tangguh dari sektor minyak dan gas. Negara yang punya investasi besar itu Inggris. Baik, ini berarti terkait dengan pembangunan berkelanjutan ya, nih ya benar Pak ya. Sekali, benar. Boleh nggak Pak kita sambil jalan-jalan gitu Pak, sambil ngeliat kediaman Bapak seperti apa? Ada spot favorit nggak? Karena saya lihat juga ini dikelilingi laut nih Pak. Kita pindah tempat bagaimana sambil ngobrol lain? Memang ini bangunan dibangun dengan filosofi lingkungan itu berkelanjutan. Boleh. Spot favorit di mana kita lanjutkan obrolan kita ya? Boleh? Boleh. Langsung loh Pak kita ya. Yuk, let's go. Let's go, kita jalan. Let's go. Ayo. Ini tempat favorit saya. Kalau sore-sore biasanya di sini sambil melihat laut dan banyak hal yang kemudian menjadi inspirasi untuk melahirkan ilham, ide-ide untuk bisa membuat perencanaan membangun tanah ini. Baik, luar biasa sekali sih Pak pemandangannya ini. Kalau saya tinggal di sini juga jadi salah satu tempat favorit saya sih Pak. Pak, kita akan lanjutkan lagi perbincangan yang semakin menarik ya tentang pembangunan berkelanjutan. Ini pembangunan berkelanjutan yang dilakukan di Papua Barat itu seperti apa sih program-programnya Pak? Ini berhubungan dengan bagaimana agar membangun itu tanpa merusak lingkungan. Oh,
ada Ya, konservasi ya, juga di dalamnya jadi ya. ada Baik. konservasi di dalamnya. Jadi cara berpikirnya adalah bahwa generasi hari ini butuh makan, tetapi juga kita harus ingat ada generasi kita yang berikutnya. Nah, oleh karena itu di Provinsi Papua Barat terkait dengan bagaimana perlindungan kepada tanah, hutan, kekayaan yang ada untuk masyarakat orang asli Papua, sambil untuk bisa menghidupinya, tetapi kita juga menjaga agar tidak merusak lingkungan. Oleh karena itu pemerintah Provinsi Papua Barat telah mengeluarkan juga peraturan daerah yang kemudian menetapkan 70% tutupan hutan dan juga kaitannya dengan laut 50%. Nah, ini dimaksudkan agar kita patuh pada bagaimana menjaga hutan, juga menjaga pesisir pantai kita. Realisasinya seperti apa Pak? Untuk Ya. investor yang datang itu juga memang harus patuh Ya. dengan peraturan itu Pak? Kita punya rencana tata ruang daerah yang menjadi acuan, baik itu katakanlah di kita sendiri di pemerintah daerah maupun juga yang datang berinvestasi di sini. Baik. Semua harus mematuhi kaitannya dengan tata ruang. Baik. Untuk pembangunan berkelanjutan tentunya yang menjadi pondasi ada yang paling utama ya Pak ya, yaitu sumber daya manusianya. Kita harus menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan itu tidak instan prosesnya, bahkan benar-benar sejak dini begitu prosesnya, bahkan dari 1000 hari ya Pak ya, 1000 hari kehidupan berarti ketika masih dalam kandungan itu ada kaitannya dengan pembangunan yang berkelanjutan dalam artian agar tidak stunting. Ini juga menjadi isu yang cukup penting begitu Pak. Bagaimana ini program-programnya untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas? Kita mulai dari kandungan, dari kandungan ibu sampai dengan 1000 hari masa hidup daripada bayi ya. Jadi ini dijaga dan bersama-sama dengan Dinas Kesehatan, tim medis, juga tim penggerak PKK ya lewat Posyandu, ya kita melakukan kegiatan yang bersifat komprehensif ya, komprehensif dan sampai dengan memberikan makanan yang bergizi kepada bayi ya, dengan maksud agar tentunya mereka tumbuh tidak kena stunting ya. Kalau kita berharap generasi emas 2045 itu generasi yang sehat, generasi yang cerdas, generasi yang produktif seperti juga adalah visi pemerintah visi Tanah Papua, pemerintah Papua Barat dan juga visi nasional Indonesia, maka memang kita harus mulai dari dalam kandungan ini. Ya, ya, bukan hanya kehamilan, hamilnya itu sesudah menikah yang umurnya udah memang dibolehkan, jangan sampai nikahnya dibawa. Kalau tidak generasinya tidak bisa generasi akan berpengaruh juga. Berpengaruh sekali, ya. berpengaruh sekali. Baik, jadi semua lini memang harus bersinergi begitu benar. ya Pak, bukan hanya dari kekayaan alamnya saja, tetapi juga bukan dari sumber daya alamnya saja, tapi juga dari sumber manusianya itu juga penting. Memang sangat harus penting. Diperhatikan. Dan gitu. di otonomi khusus memang khusus anggaran itu kita prioritaskan untuk pendidikan itu 30%. Baik. Ya, kesehatan dan semua. Kesehatan dan pendidikan juga diatur. Lalu bagaimana dengan ekonomi kreatifnya? Ini juga perlu digalakkan nih Pak untuk pembangunan ke depannya. Ada kreativitas-kreativitas yang muncul khususnya kaitan dengan kuliner misalnya. Kita punya Dekranasda yang kemudian aktif untuk bagaimana mengembangkan kreasi-kreasi, inovasi-inovasi yang kaitan dengan tari, kemudian batik, baju, ya, pakaian, batik dan sebagainya. Itu melahirkan inovasi-inovasi dan kita berharap itu tumbuh. Termasuk UMKM-nya juga otomatis akan tumbuh ya. Baik. Kita dorong untuk tumbuh. Baik Bapak, wah luar biasa sekali nih perbincangan kita. Ada hal yang juga perlu kami sampaikan. Apa itu? Yang menyangkut konservasi tadi. Ya, kita juga dengan konservasi itu di dunia itu yang disebut dengan carbon trade. Nah, perdagangan karbon itu ternyata di dunia kita juga mendapat bagian daripada menjaga kelestarian alam itu, dan itu juga bisa menambah penghasilan daerah kita, dan penghasilan itu kita bisa dorong lagi untuk menjaga lingkungan, kemudian bisa mendorong
untuk kaitannya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Harapan Bapak seperti apa ke depan? Tentunya Tuhan telah memberikan kita anugerah kekayaan yang luar biasa, dan kita tentunya sebagai manusia penjaga bumi ini yang tentunya dari sisi administrasi ada di pemerintah Provinsi Papua Barat, kita harus semua berkomitmen untuk bagaimana kita bangun masyarakat yang ada di sini, tetapi tetap menjaga kelestarian alam. Karena hidup kita bukan hanya untuk kita hari ini, tetapi kita juga generasi, untuk anak cucu kita yang akan datang. Generasi mendatang. Baiklah Bapak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah disambut di rumah, di kantor. Sampai jumpa lagi di Jakarta. Siap, saya mau keliling-keliling lagi. Oke, baik, ya, silakan. Terima kasih banyak Bapak. Kita telah mengeksplor berbagai potensi yang ada di Provinsi Papua Barat dan juga melihat bagaimana komitmen serta upaya pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak bahu-membahu dalam melakukan pembangunan berkelanjutan Papua Barat yang selaras dengan konservasi alam. Semoga cerita dari perjalanan ini menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua untuk turut berperan dalam menciptakan masa depan yang lebih baik. Saya Widi Dwinanda, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode VVIP Kompas TV berikutnya.